Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur nikmat terbesar senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sehat, kita selamat, kita masih hidup, masih diberi tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar di antara yang besar adalah nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan salat subuh yang kita kerjakan dengan berjamaah ini bagian daripada nilai syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syukur itu kita golongan orang-orang yang bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian lanjut tentang aktivitas dan cara malaikat ketika mewafatkan makhluk-makhluk Allah, baik itu manusia maupun makhluk-makhluk lainnya, di berbagai tempat belahan dunia dalam waktu yang bersamaan. Apa yo gak ribet. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya min tariqil Hasan bin Ammar anil Hakam anna Ya'qubah, riwayat menceritakan anna Ya'qubah, sak temene Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub niki sapa? Ya'qub mertuane Nabi Musa ya. Qala limalakil mauti, berdialog dengan malaikat pati. Ya, karena memang Nabi Pak tentu diberi kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada kebanyakan manusia, termasuk kita mungkin tidak pernah berdialog itu, walaupun kita sudah sering didampingi. Nabi malaikat yang senantiasa mengitari kita itu adalah Raqib dan Atid. Kemudian yang hubungannya dengan umur, ya berarti malaikat Israil. Nah, dialog dengan malaikat maut. Ma min nafsin manfusah illa wa anta takbidu ruhah. Wahai malaikat, tidak satu pun di antara makhluk yang bernafas, yang bernyawa, ya makhluk hidup semuanya itu bernyawa, ya, illa wa anta takbidu ruhahu, kecuali engkau yang mencabut nafas itu,
mencabut nyawa itu dari fisik makhluk tersebut. Qala na'am, maka malaikat maut menjawab, ya napa? Nggih, iya, saya seperti itu tugasnya. Qala, maka bertanya lagi Nabi Yakub, Fakaifa wa anta indi hahuna wal anfusu fi atrafil ardi. Bagaimana engkau itu sekarang ada di depanku? Wal anfusu, sementara nyawa-nyawa itu ada di berbagai belahan bumi, di barat dan di laut, di selatan dan di utara dan di tengah. Saat ini panjenengan ada dekat saya. Terus dalam saat ini yang sama jenengan punya tugas untuk mencabut nyawa setiap yang bernyawa, baik termasuk binatang maupun manusia, seluruh dunia dalam waktu yang sama. Ya apa caranya malaikat? Ya ingin tahu, bukan kepingin niru, karena memang Nabi Yakub tidak diberi kewenangan oleh Allah seperti itu. Qala, maka malaikat maut menjawab, innallaha sakhkhara li ad-dunya. Sesungguhnya Allah itu membentangkan untukku dunia. Faya kastastin, dunya iku oleh Allah di depanku dijadikan seperti talam atau lengser. Seperti lengser, Pak. Yudau qadama ahadikum, layaknya lengser itu atau layak atau piring besar itu ada di depan masing-masing setiap kamu. Lengser itu seperti kamu itu di depannya ada apa? Lengser atau talam atau piring besar itu. Fayatanawalu min atrafiha ma syaa, maka gampang wong apa? Dunya iku kaya sak lepek apa sak lengser iku mau. Ngarep iki kaya ngene. Loh, begitu ya? Iya. Lah nyuwun sewu, di surat Az-Zumar ayat berapa itu? Ayat di atas 50-an itu Allah menyatakan begini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, ayat 66 67. Sesungguhnya manusia tidak akan mampu untuk menghargai Allah seharga Allah, sebesar Allah. Haqqa qadri, tidak akan ada yang mampu. Allah membuat percontohan, wal ardu, lihat bumi itu jami'an, semuanya, qabdatuhu, ada di genggamannya, wassamawatu matwiyatun, langit itu, ya langit itu kan lebih luas daripada apa? Bumi. Jadi bumi itu di hadapan Allah itu kayak keciput, mungkin begitu. Keciput apa Pak? Keciput Pak? Kok ada genggaman?
Langit itu apa? Watwiyatun, itu dilipat oleh Allah seperti kertas, selembar kertas. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan itu. Subhanallah. Lah ini tugasnya apa? Tugasnya malaikat itu mencabut nyawa di bumi. Lah bumi itu oleh Allah di depan malaikat itu seperti apa? Dijadikannya seperti apa? Talam gitu. Sehingga tinggal seret. Maka juga tidak heran dalam cerita-cerita dan di dalam riwayat termasuk di Al-Quran itu apa? Ada hamba-hamba Allah yang diberi kemampuan untuk apa? Dalam waktu yang singkat itu ada di tempat yang berbeda. Nek jere wong Jawa biyen ilmu nglipat bumi. Nggih. Seperti hamba Allah ya yang menyertai Nabi Sulaiman. Hamba Allah yang menyertai Nabi Sulaiman. Allah hanya menyebut napa? Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, di surat An-Naml kan begitu. Ada seseorang hamba Allah nggih, indahu ilmun minal kitab, yang menguasai rahasia Alkitab. Ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman Nabiullah, izinkan kami yang akan mendatangkan singgasana arsy-nya Ratu Balqis ya dalam waktu apa? Ratu Balqis mendatangkan singgasana Ratu Balqis yang ditinggal di perjalanan berminggu-minggu, berhari-hari, untuk datang di tempat ini, singgasana itu dalam waktu apa? Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ketika engkau pejamkan, terus apa? Engkau lekkan. Apa lekkan itu? Atau melek terus merem terus melek. Berarti apa? Sekejap mata. Ya tentu itu kekuasaan Allah, tapi diberikan kepada salah satu di antara hamba Allah pilihannya. Bim salah bim abra, langsung di depan itu apa itu? Falamma ra'ahu mustaqiran indahu. Maka ketika nyata mustaqiran terpampang di hadapannya, qala hadza min fadli rabbi. Komentar Sulaiman bagaimana? Hadza min fadli rabbi. Inilah keagungan dan karunia Allah yang nyata. Aku duwe karep nekakno singgasana Ratu Balqis. Sekejap sudah ada di depan. Melalui apa tadi? Salah satu di antara hamba Allah yang menyertainya tadi itu, istilahnya pengawal. Kan nyebutnya Sulaiman itu ayyuhal mala'u, wahai para apa? Ajudan-ajudan, para pilihan-pilihanku, pengawal-pengawalku. Ayyukum yaktini, siapa di antara kamu yang mampu untuk menghadirkan ya di depanku bi arsyiha, arsy-nya. Apa arsy itu? Singgasananya. Qabla ayatu muslimin, sebelum mereka rombongan Ratu Balqis itu datang ke tempat ini dalam keadaan berserah diri, menjadi Islam seketika itu ketika sudah masuk istana Sulaiman. Itu makanya kok sombong di hadapan orang yang sombong supaya sadar itu sedekah. Selama ini Ratu Balqis itu kan merasa paling apa? Adidaya, paling kuasa, paling kaya. Ratu Sabak itu bahkan ketika
diberi surat oleh Sulaiman itu kan, ini enggak macam-macam ini, kok ada orang itu yang memberikan ultimatum kepada saya seperti ini, padahal selama ini tidak ada kerajaan-kerajaan yang seberani ini kok malah berani mengultimatum, ini rajanya kayak apa, sehebat apa, maka ia ingin membuktikan itu. Nah itu, subhanallah. Maka ini juga hubungannya dengan apa? Kalau Allah mengangkat hambanya, seorang hamba, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kemana? Ke Sidratil Muntaha. Tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad bukan berjalan dan merekayasa sendiri, tapi apa? Dijalankan oleh Allah, didampingi malaikat Jibril. Nggak ada yang sulit. Dan itu bisa juga diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Diberikan oleh hamba-hamba Allah pilihannya. Cuman ini kan hubungannya dengan Nabi. Nabi ini apa yang beliau alami dalam perjalanan spiritual itu kan akhirnya untuk umat, untuk syariat umat, maka disampaikan. Sementara kan nanti ada Nabi yang hanya Nabi tidak Rasul, seperti apa yang kita kenal istilah apa? Dengan sebutan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu untuk dirinya, bukan untuk syariat umat. Maka dalam waktu yang bersamaan Khidir bisa di mana-mana, nggak ada kesulitan. Bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan ini, bertemu dengan hamba Allah di mana? Oh, ya Pak, ya tadi itu karena nanti di depan Allah itu untuk yang dipilih-pilih itu dijadikan seperti hanya selipat begitu. Nah, Rasul juga termasuk diangkat dalam waktu yang seperti itu. Sebagaimana Pak, pada masa Sulaiman itu singgasana itu fisik, benda. Tapi karena atas izin Allah datang dengan waktu apa? Sekejap di depan Sulaiman bisa. Nah apalagi ini adalah Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling agung, diangkat oleh Allah. Jadi diangkat itu bukan hanya ruhnya Pak, tapi apa? Fisiknya. Terbang. Ya, tadi itu singgasana itu fisik loh, bisa langsung macam leger itu. Kenapa? Karena atas izin Allah. Lah ini karena itu kan ada tarhim, ya man asra bikal muhaiminu lailan, ya man asra bikal muhaiminu lailan, nilta wal anamu niyam. Lihat, fataqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samaa wa antal imam wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nidaa 'alaika salam ya karimal akhlaq ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Terus apa? Ini sebutannya sholawat
tarhim sholawat untuk tarhim persiapan menjelang adzan. Ini yang nyusun sholawat ini disusun oleh salah satu di antara syekh ulama besar dari Mesir, namanya Syekh Mahmud Al-Qushairi. Sebagaimana qiraah ketika menjelang maghrib itu suara beliau itu surat surat Al-Hujurat barang itu ya, surat Ar-Rahman ya, itu beliau, suara beliau itu. Apa tadi? Ya man asra bikal muhaiminu lailan, wahai seorang hamba yang diperjalankan oleh al-muhaimin, zat yang menguatkan, lailan di suatu malam. Isra perjalanan, lalu mi'raj ila sidratil muntaha wa ilal muntaha rufi'ata kariman, dan ke sidratil muntaha engkau diangkat kariman dengan penuh kemuliaan keagungan. Wasami'tan nida, dan di sana engkau mendengarkan suara memberi ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wahai salam untukmu wahai nabi. Dijawab kali Gusti Rasulillah napa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam itu untuk kami dan untuk hamba-hambamu yang soleh. Ucapan itu diabadikan di dalam sholat ketika maca tasyahud tahiyat itu. Itu sama dengan kita mi'raj Pak saat itu Pak. Bacaan mi'raj. Nah bagi Allah tidak ada kesulitan gitu. Nah memang kalau ukuran logika ya tadi itu, lah kok iso? Makanya orang-orang kafir waktu itu dan sebagian orang Islam yang masih awal Islam itu kan ada yang murtad. Tapi bagi yang sudah yakin bahwa apa yang disampaikan sang baginda itu pasti benar, percaya langsung Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan. Abu Bakar ya kan percaya dari Nabi Muhammad nabi teko langit di Sidratil Muntaha. Percaya kalau beliau yang menyampaikan. Karena apa? Aku melihat dia tidak pernah bohong, pasti. As-Siddiq. Ya, itu perjalanan itu. Iman itu sudah hubungannya dengan iman, percaya. Kadang-kadang orang itu kan percaya itu kalau dia sendiri mengalami. Nah, kadang-kadang kalau dia nggak mengalami itu dianggap mustahil, kan gitu toh. Mustahil itu, mustajab itu. Paling ngukur dhewe ilmune, padahal ilmu Allah yang diberikan kepada hambanya itu sangat luas, tidak terbatas. Nah, kembali. Nah, begitu juga hubungannya dengan petugas Allah berupa malaikat yang diberi keistimewaan khusus di hadapan Allah tentang bagaimana mencabut nyawa dalam ruang, dalam apa? Di tempat yang sangat jauh, sangat berpisah, itu kan ukuran manusia, gitu loh. Tapi di hadapan malaikat itu seperti tadi itu, dunya iku koyok mbek. Ya. Wa akhrajatun Dainuri fil mujalasa an Abi Qais al-Azdi qala qila limalakil mauti, atau ditanyakan kepada malaikat maut, kaifa taqbidul arwah, bagaimana caranya engkau mencabut nyawa sekian ribu dalam waktu yang bersamaan itu? Yang gitu Pak, sekian ribu dalam waktu yang bersamaan di tempat yang qala, maka malaikat maut menjawab, aduha patajibuni, gampang. Tak celuk iku sedok karepku kabeh. Subhanallah. Celuk mulane semuanya. Wes, teko kabeh langsung. Ada petugas. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya Abu Syekh Abu Naim an Syahr bin Khusyab qala malakul mauti jalisun fid dunya wad dunya baina rubbataihi. Malakul mauti ini ceritakan, ini tentu ini adalah apa? Pengalaman
kemampuan spiritual seorang hamba Allah. Kan bagi hamba-hamba Allah tertentu itu kan diberi kemampuan spiritual itu apa? Melihat apa yang tidak dilihat oleh mata secara umum gitu loh Pak. Nggih. Diberi kemampuan itu untuk melihat seperti gitu-gitu itu. Dengan kekhususannya itu. Kalau sudah dibuka cahaya, ilmu, nur Allah itu, maka pengalaman spiritual itu diceritakan. Qala Malakul mauti jalisun wad dunya baina rubatai. Malaikat maut itu cukup duduk, jalisun duduk, wad dunya lan donya, tempatnya makhluk ini nggih, baina rubatai, itu di antara dua lututnya. Ya seperti duduk ngene itu ngarepe jenengan ono apa, Pak? Iku mau ono lengser, Pak. Piring. Ya Allah. Walluhul ladzi fi ajalu bani Adam, dan di situ ada namanya lauh. Lembaran. Lembaran apa? Fihi, di situ catatan ajalu bani Adam baina yadai. Apa? Di depannya itu sekaligus juga apa? Ada daftar lembaran nama-nama siapa? Anak cucu Adam. Daftar lembarannya itu. Wa baina yadayhi malaikatun qiyam, dan di sebelahnya juga terdapat malaikat yang berdiri mendampingi malaikat maut tadi itu. Allah. Wa huwa yuridullah la yatrifu, dan dia membuka apa tadi itu? Lembaran tadi itu. Di depannya. Fa idza ata ajali abdi qala, kalau sudah apa? Waktunya daftar tadi itu memang orang itu sudah di apa? Waktunya untuk dicabut. Wis iki cabut ini. Allah. Kok iso ya? Lah ya iso. Karena memang itu sudah dikhususkan oleh Allah petugas seperti itu. Ngukurnya kan bukan kita. Sebagaimana tadi yang cerita itu punya kemampuan untuk bisa melihat seperti itu, pengalaman spiritual itu. Jamaah, sedikit saya cerita hubungannya dengan pengalaman spiritual lagi itu. Mungkin itu juga hubungannya dengan Isra Mi'raj. Sebelum Allah menciptakan makhluk manusia Adam, itu dunia atau dunia itu dihuni oleh makhluk dari klan atau dari ras api. Ras api sebutannya Banul Jan, anak cucu Jan, jin. Jin itu kan terbuat dari apa? Api. Itu diceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya besar Ibnu Katsir, yang punya tafsir Ibnu Katsir itu menceritakan ini hubungannya dengan ayat firman Allah, ada di surat Al-Baqarah ayat 30, 32, 31, 32, terus ada di surat Shad ayat 74, 75. Ketika cerita tentang apa itu? Iblis itu loh. Nah, Allah menciptakan makhluk dari suku api, klan api, membuat kerusakan intine iku pokoknya rusak tok kelakuan itu. Nah, Banul Jan itu, maka Allah murka mendatangkan kiamat saat itu untuk menghabisi makhluk itu dengan didatangkan hujan meteor. Apa hujan meteor, Pak? Nah, meteor itu kan apa, Pak? Berupa apa? Api. Jadi api mematikan api.
Ya seperti manusia dari tanah dimatikan oleh tanah. Panora yang bayangkan, loh api kok disiksa dengan api, kan podo menteri podo api ini. Kan ono sing ngono. Jin iku teko api, setan iku teko api, disiksa karo api. Ya gak krasa wong podo api ini. Lah ngono sih. Ya saiki mau ono wong ngomong ngono terus akhirnya apa? Ditonjok karo gurune sing dibantah ngono mau. Ditonjok karo apa? Ini, mripate ditonjok karo tangane gurune. Lho apa kon? Loro. Loro. Kamu dari apa? Dari tanah. Lah tangan ini dari apa juga? Tanah. Ayo, loro apa kon? Ngono. Air dari air, manusia dari air. Disiksa dengan air ya bisa. Lah banyak orang yang mati gara-gara melebunan. Ya kan usulnya sudah gitu. Nah ini jin apa tadi itu? Banul Jan itu dihancurkan oleh Allah dengan didatangkan hujan apa? Meteor, hancur. Tapi sebelum itu Allah perintah malaikat Jibril ambil itu putra daripada Raja Jan itu, angkat itu, ajak Mi'raj. Barangkali bisa dididik nanti menjadi yang baik, makhluk yang baik. Maka diajak oleh malaikat Jibril Mi'raj. Terus sampai ke alam malakut, alam jabarut, bahkan sampai di surga. Di sana ini, Ahyad ini, ya anaknya Raja Jan tadi itu, menguasai zikir-zikir, tasbih hubungannya dengan Allah. Berzikir terus, diberi keistimewaan. Wa fi riwayatin, diceritakan oleh Imam At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari itu, napa? Ia senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah, menguasai zikir-zikir itu, dan dia lakukan itu selama 18.000 tahun. 18.000 tahun udah dekat itu. Nah, sudah dekat dengan Allah, dengan kemampuan zikir-zikirnya itu, lalu oleh Allah didatangkan ujian. Nah, apa ujiannya? Aku akan menciptakan makhluk lain yang akan menghuni bumi. Iya, yang akan menghuni bumi. Maka nanti kamu harus hormat, sujud kepadanya. Kan protes ya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, seorang hamba sebagai khalifah. Nah, jadi Jibril itu malaikat terbuat dari cahaya, tercipta. Sementara tadi Jan tadi terbuat dari unsur apa? Api. Sebutannya Azazil. Lalu oleh Allah di Al-Quran dirubah namanya menjadi iblis ketika menentang itu. Bertanya, qalu ataj'alu, malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan fiha di muka bumi itu napa mayufsidu fil ardi wasfikud dima, manusia-manusia atau makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Lalu si Azazil kelompok tadi itu apa? Pertanyaannya itu sambil menyebut jasanya. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Dan kami itu sudah memuji kamu, bertasbih kepada sekian tahun, masihkah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih mulia daripada saya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Kon kementus kon ngono. Kan akhirnya dia apa? Wa idz qulna lil malaikati li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, yang malaikat dari cahaya tadi sujud perintah Allah. Tapi apa? Yang tadi itu apa? Memang Azazil itu bukan malaikat, tapi setingkat derajatnya itu dengan malaikat. Tapi jadi apa tadi? Dari ras, dari suku apa? Api tadi itu. Membantah. Maka di surat Shad ayat 74, 75, 76 itu Allah berkata, qala ya iblisu
ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alim. Wahai iblis, sekarang sebutannya menjadi iblis, ya, rajanya setan itu. Apa yang membuat kamu menolak untuk sujud terhadap yang aku ciptakan dari kedua tanganku? Maksudnya dari kekuasaan Allah, supaya tidak menyamakan Allah seperti makhluk punya tangan begini itu, Pak. Tapi sing biadaya itu dengan kekuasaanku langsung. Karena memang enggak, yang Allah menciptakan langsung itu Adam itu dari Allah langsung yang menciptakan. Astakbarta, apakah engkau merasa lebih hebat, lebih besar daripada siapa? Adam. Am kunta minal alim, ataukah engkau golongan orang-orang yang merasa tinggi, melebihi mulianya, apa? Merasa bangga, apa merasa sombong di hadapanku? Kamu tak suruh kok nolak, kamu berarti sombong kamu. Jawabannya, kenapa kamu kok bisa begitu, iblis? Qala, maka iblis menjawab, ana khairum minhu, saya akan lebih baik darinya. Dari siapa? Kenapa? Karena aku sudah bertasbih kepadamu sekian ribu tahun dan engkau menciptakan aku dari unsur apa? Minar, api. Wa khalaqtahu, sementara engkau menciptakannya dari apa? Tanah yang saya injak-injak selama ini. Qala, oh ngono ya kon ya. Qala, maka jawabnya Allah, fakhruj minha. Ya. Fakhruj minha fa anta rajim. Kamu keluar dari surga, enggak layak karena kamu sombong ini, enggak layak ada di surga. Keluar kamu. Fakhruj, keluar darinya. Karena kamu apa? Rajibun, terkutuk. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin, dan laknatku senantiasa menyertai kamu sampai nanti kiamat. Ngono iku, Pak. Dijawab gak wedi ngono iku. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Kalau sudah panjenengan melaknat, gengsi dong saya. Orang kan sudah ada gengsi itu kan enggak peduli apapun resiko, Pak. Maka Bang, kamu laknat sampai kiamat. Qala fandirni ila yaumil qiyamah. Kalau begitu ya Allah, engkau telah melaknat saya terima, tapi aku punya permintaan. Apa? Fandirni ila yaumil qiyamah. Fandirni, aku beri kesempatan hidup sampai nanti kiamat ya. Qala fa innaka min. Oke, kata Allah. Oke, kamu saya beri kesempatan hidup sampai kiamat nanti. Enggak ada yang mati, Pak, anak cucunya, Pak. Sekarang iblis itu, Pak. Oh, sampai nanti baru kiamat, Pak. Itu. Nah, tadi ada perbedaan, Pak. Mi'raj kan ini, Pak. Tapi tadi dengan capaian spiritual yang begitu tinggi, itu ternyata akhirnya apa? Ada kekurangannya, Pak. Egonya masih muncul. Rasis, Pak. Merasa apa? Dirinya paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain, termasuk di hadapan Adam. Lho, Adam lah sik wingi diciptakan dari tanah. Lah aku iki wis kepayan sudah juga selama ini beribadah loh. Nah, sementara Rasul itu kan juga mi'raj, Pak. Nah, di situ bedanya, Pak. Rasul juga mi'raj, pencapaian spiritual yang tertinggi. Wis enggak ada makhluk-makhluk lain. Bahkan apa? Ketika ke Sidratul Muntaha itu khusus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersama dengan apa? Jibril. Jibril menunggu. Khusus, Pak, capaian yang sunnah. Tetapi bagaimana dari Isra Mi'raj? Rasul apakah sombong? Tidak, ada bedanya, Pak. Rasul itu sudah lebih dulu oleh Allah, egonya, apa egonya itu? Nafsiyahnya itu sudah dibersihkan oleh Allah 2 kali. Ketika umur 7 tahun, ketika masih ikut ibu apa? Ibu pesusonnya, itu kan sudah sempat itu. Kemudian ketika mau apa? Isra Mi'raj kan dia apa? Dibersihkan hatinya. Apa? Untuk menghilangkan apa? Egonya, harga dirinya, merasa hebat tadi itu. Maka Rasulullah adalah
cerminan daripada apa? Makhluk Allah yang termulia, tapi sekaligus makhluk Allah yang paling apa? Tawadhu. Nah itu bedanya Pak. Sementara iblis itu mulia tingkatannya itu, tinggi ilmunya, tapi ternyata apa? Sombong, maka dikeluarkan. Oleh karena itu kalau ada orang itu yang dengan kemampuan spiritual yang sangat tinggi itu terus menjadikan dia merasa lebih hebat dari yang lain, itu berarti apa? Anak cucunya, ada istilahnya di Al-Quran itu syayatinal insi wal jin. Ada nanti setan-setan dari manusia dan setan-setan dari apa? Setan manusia itu, manusianya itu tinggi ilmunya tapi punya sifat sombong seperti apa? Merasa karena dia dari klan, dari ras, dari suku, kan ada yang model begitu Pak. Terus akhirnya apa? Karena merasa dia hebat, merasa dia tinggi, dimuliakan banyak orang, maka saat itu dia apa? Mengajak dan mengerahkan massa yang menjadi pengikutnya tadi itu untuk menjelek-jelekkan kelompok tertentu dengan bertakbir, dengan Allahu Akbar. Itu berarti apa itu? Masya Allah. Maka di Al-Quran disebutkan Pak, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'din yuhi ba'dhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura. Aku jadikan setiap nabi itu di kalangan umatnya itu, aku jadikan musuh-musuh nabi, musuh umatnya. Apa itu? Syayatinal jinni wal insi, setan-setan jin dan setan-setan manusia dan setan-setan jin. Yuhi ba'dum ba'do, antara satu dengan yang lain saling memberikan memberikan inspirasi untuk membisikkan apa? Yukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang suci, tapi itu penuh tipu daya. Apa? Berlabel membela agama Pak. Tapi hakikatnya itu adalah nafsu Pak. Loh itu loh Pak, ngerti Pak? Nafsu Pak. Loh mencela-cela itu kan nafsu sebetulnya. Tapi kadang-kadang setelah mencela Allahu Akbar itu loh Pak. Halo, ngira betul? Itulah gambarannya. Kenapa? Kok berani dia mencela? Karena merasa dia lebih, bahkan kadang-kadang kata-kata inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apapun. Maka saya tidak takut untuk mencela dan menghujat siapapun. Saya enggak takut akan diapa-apakan karena hanya aku takut kepada Allah. Loh, padahal hakikatnya kan dia apa? Berani sama Allah. Karena Allah tidak pernah mengajarkan siapapun mencela kepada makhluknya. Tapi dia mencela, habis mencela dia Allahu Akbar, terus didukung oleh Allahu Akbar. Hati-hati, itu adalah model-model apa itu? Syayatinal jinni wal insi. Kembali, Mi'raj tadi itu terjadi sebelum Nabi Adam sudah ada, yaitu apa? Khusus tadi, lalu kepada Rasulullah, makhluk pilihan Allah yang termulia Bani Adam, yaitu apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena berkat kemuliaan Nabi itu, umatnya adalah khairul ummah. Nah termasuk kita ini menjadi khairul ummah selama kita juga mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gelem ngaji, gelem ibadah, oleh ilmu, dan apa intinya tawadhu. Jamaah, di Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 83 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Aku ciptakan, aku jadikan darul akhirah, surga itu untuk siapa? Lilladzina, untuk mereka-mereka la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, mereka-mereka yang sedikit pun tidak ada merasa meninggikan dirinya, wala fasada, dan tidak membuat kerusakan. Artinya apa? Tidak menyombongkan dirinya. Termasuk tadi itu apa? Jan tadi itu, iblis itu udah di surga tapi karena apa? Menyombongkan dirinya, nggak layak. Maka surga itu ditempati orang-orang yang apa? Hamba-hamba Allah yang tawadhu, merendahkan diri, terus menghinakan diri di hadapan Allah. Wala fasada, tidak membuat kerusakan. Wal akibatul muttaqin, dan akibat itu berlaku untuk orang-orang yang takwa. Nah, orang-orang yang seperti inilah termasuk nanti yang dipilih oleh malaikat, diajak untuk apa? Melanglang buana setelah
dicabut nyawanya nanti untuk mengembara di alam barzakh. Di alam barzakh itu sudah seperti apa? Taman-taman surga. Tapi dengan proses tadi apa? Dicabutnya nyawa dari fisik itu. Sehingga nanti yang hidup nanti di alam barzakh itu adalah jiwanya ya yang sudah dibersihkan tadi itu. Kemudian nanti kalau kiamat itu akan dipertemukan lagi antara jiwa dengan fisik diciptakan lagi oleh Allah seperti semula. Dan itu bagi Allah tidak ada yang sulit. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Amin. Kita doakan saudara kita Haji Bambang Heri Purwanto, mudah-mudahan beliau yang diuji oleh Allah sakit ini diberi kesabaran dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan ikhtiar dari keluarga melalui pengobatan, melalui apapun yang jelas diberi jalan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli sholihah, dan untuk semuanya keluarga kita juga demikian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi ilmina, wa barik lana fi rizqina, barik lana fi dzurriyyatina wa salatina bi rahmatikar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.